Sebagian besar kaum muslimin tentu pernah membaca kisah atau mendengar nama Haman. Ia adalah seorang pembantu atau pembesar atau menteri atau penasihat Fir'aun di negeri Mesir. Dalam Al-Quran, nama Haman disebut sebanyak 6 kali. Masing-masing terdapat pada Al-Qasas 28 ayat 6, 8, dan 38, Surat Al-Ankabut 29 ayat 39, dan Surat Al-Mu'min 40 ayat 24 dan 36. Dan berkata Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandang seorang pendusta." Quran Surat Al-Mu'min ayat 36 hingga 37. Dan berkata Fir'aun, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah, hai Haman, untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Berdasarkan keterangan ini dapat diketahui bahwa Haman adalah seorang pembesar Fir'aun dan hidup sejaman dengan Nabi Musa alaihi salam. Ia bertugas membantu Fir'aun dalam melaksanakan segala perintahnya, seperti membuat bangunan yang tinggi. Di kerajaan Fir'aun, Haman menempati beberapa posisi penting kerajaan seperti menteri, penasihat raja, terutama bidang keagamaan, dan sebagai pelaksana proyek pembangunan menara. Haman diperintah oleh Fir'aun untuk membuat menara yang akan digunakan Fir'aun untuk melihat Tuhan Musa. Pembuatan menara itu membutuhkan 50.000 pekerja dan belum termasuk tukang untuk membuat kuil-kuil. Haman jugalah yang menasihati Fir'aun untuk menolak misi keagamaan Musa. Pada peristiwa pelarian Bani Israel dari Mesir, Haman tenggelam bersama Fir'aun dan tentaranya. Kisah Haman ketika menjadi penasihat Fir'aun. Istri Fir'aun terguncang hebat. Sang raja dikalahkan begitu saja oleh pemuda belia bernama Musa. Tipu dayanya memanggil para ahli sihir dari penjuru negeri Mesir, berakhir kekalahan. Alih-alih mengalahkan Musa, para penyihir malah tertunduk sujud menyembah Tuhan Musa dan enggan lagi menuhankan Fir'aun. Fir'aun gerah bukan kepalang. Ia mengamuk di atas singgasananya. Para menteri dan orang-orang di sampingnya menjadi luapan kemarahannya. Semua dicaci kemudian diusir dari istananya. Fir'aun kembali memandang Haman dengan ide tipu daya yang lain. "Wahai pembesarku, akulah Tuhan kalian. Bersama Haman, bangunlah untukku sebuah menara yang menjulang tinggi, supaya aku sampai hingga pintu-pintu langit. Aku ingin melihat Tuhan Musa, dan aku tahu bahwa Musa itu hanyalah seorang pendusta," ujar Fir'aun. Hati Fir'aun benar-benar tertutup. Ia terhalang menuju jalan yang lurus. Pun para pembesarnya tak dapat menolak perintah sang raja. Haman pun segera memerintahkan para pembesar lain untuk memenuhi keinginan Fir'aun. Namun itu hanyalah sifat munafik Haman. Ia sebenarnya tahu betul bahwa mustahil membangun menara seperti yang diinginkan Fir'aun. Bahkan meski peradaban Mesir kala itu dipandang maju, membangun menara hingga pintu langit merupakan perkara ajaib yang tak mampu dilakukan. Kendati demikian, ia mengiyakan perintah Fir'aun agar sang raja tak murka padanya. Hingga kemudian Haman dengan kedudukannya memberikan pengaruh bagi keputusan raja. Ia dengan mulut manisnya berusaha memuja Fir'aun. "Namun Paduka, untuk pertama kalinya saya merasa keberatan. Kendati Anda telah membangun menara menjulang, Anda tak akan pernah menemukan siapapun di langit, karena memang tidak ada Tuhan selain Anda," ujar Haman. Mendengarnya, Fir'aun langsung berbangga diri dan memuja diri dengan ucapan Haman. Fir'aun pun kemudian mendeklarasikan diri kembali menjadi Tuhan. "Wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku," ujar Fir'aun. Fir'aun pun kemudian menyebarkan rumor di tengah masyarakat. Setiap orang yang berani melawannya dan menyembah selainnya, maka akan mendapat hukuman mati. Bani Israel pun dirundung teror Fir'aun tersebut.
Apalagi Haman mengusulkan agar Fir'aun membunuh setiap pria dan menodai setiap wanita di antara para pengikut Musa. Sebagaimana diketahui dalam kisah Nabi Musa, Allah di kemudian hari menyelamatkan Bani Israel dan membinasakan Fir'aun, Haman, dan semua bala tentara mereka. Dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan. Quran Surat Al-Qasas ayat 6. Keterangan ayat menyebutkan bahwa yang dimaksud kekhawatiran Fir'aun dan Haman ialah kerajaan yang akan hancur oleh Bani Israel. Oleh karena kekhawatiran tersebut, pemerintahan Fir'aun menyiksa Bani Israel. Namun Allah selalu menyelamatkan hambanya dan membela nabinya. Wallahu a'lam bishawab.